Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul Azim. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Qadar ayat 1-5. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Patok dan Bapak Sarjuni SPD serta teman-temanku yang senantiasa saya rindukan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul secara daring di rumah masing-masing tanpa suatu halangan apapun. Mudah-mudahan pengajian yang kita laksanakan pada hari ini membawa berjuta kebaikan dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Amin. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Semoga kita semua merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, pengajian pada hari ini akan mengangkat tema tentang hikmah peristiwa nuzulul Quran dan Lailatul Qadar, malam berjuta keistimewaan. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Sarjuni SPD. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali pengajian pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Patok. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sarjuni SPD yang nanti akan memberikan ceramah mengenai kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga keimanan untuk bisa melaksanakan kegiatan peringatan nuzul Quran. Dan pada saat ini pula nanti kami yakin dari sekolah nanti melalui anak-anak kami rohis, silahkan nanti untuk diramu dengan sebaik-baiknya. Dan yang akan kita harapkan anak-anakku semuanya, sebenarnya peringatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun marilah Bapak mengajak kepada kita semua, seluruh warga SMA Negeri 1 Patok, dan juga kepada anak-anakku semua, dimanapun kalian semuanya berada, pada kesempatan kita kali ini, walaupun hanya melalui YouTube, melalui medsos, kita dapat melaksanakan peringatan nuzul Quran pada tahun 2021 ini. Nanti silahkan dari yang disampaikan oleh Bapak Sarjuni, nanti kalian ambil hikmahnya, kemudian kalian kalau perlu kalian buat resume, hal-hal yang penting kalian bisa catat, kemudian bisa kalian tambahkan mungkin mencari dari sumber-sumber lain, dari internet dan dari manapun, karena sekarang ini trennya adalah merdeka belajar. Jadi kalian bisa mengambil materi dari manapun, dan yang disampaikan oleh Bapak Sarjuni nanti semoga dapat menjadi penerang bagi kalian untuk kegiatan-kegiatan sekolah berikutnya.
Dan tidak lupa kepada anak-anakku sekalian, sekarang musimnya masih musim pandemi, kalian silahkan untuk taat protokol kesehatan. Buktikan bahwa kalian semua adalah siswa-siswa kami, adalah anak-anak kami yang terbaik, yang menurut, dan kalian yang berpendidikan. Marilah kita wujudkan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Apalagi setelah nanti kita mengikuti Nuzul Quran, kalian bisa lebih luas lagi untuk mempelajari ilmu agama, terutama agama Islam. Dan mudah-mudahan apa yang kalian pelajari nanti akan berguna bagi kalian semuanya, bagi kita semua, selama kalian belajar, dan juga di hari-hari mendatang 2, 3, sampai dengan 10 dan selebihnya lagi. Demikian sambutan yang Bapak sampaikan kepada kalian untuk mengawali peringatan Nuzul Quran pada tahun 2021 ini. Selamat mengikuti dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Sarjuni SPD. Kepada Bapak Sarjuni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral ibadah wasilatan linaini rahmah wa anzala fihil qur'ana lil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Faqala Nabi tahirru lailatal qadri fil witri minal asril wa akhiri Ramadan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Patok yang kami hormati, anak-anakku sekalian, putra-putri, siswa-siswi SMA Negeri 1 Patok yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, tiada lafal yang paling pantas kita sampaikan kecuali rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah berkenan melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita sekalian, baik berupa kenikmatan kesehatan jasmani rohani, nikmat kekuatan lahir batin, nikmat kesempatan dan umur yang panjang, terlebih nikmat iman dan Islam yang insya Allah masih berada dalam qalbun kita, dalam hati sanubari kita, sehingga pada
saat ini kita keluarga besar SMA Negeri 1 Patok melalui Rohis dalam wadah OSIS SMA Negeri 1 Patok dapat menyelenggarakan pengajian dalam rangka menyongsong kemuliaan atau Lailatul Qadar Ramadan 1442 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kepada uswah kita, baginda kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'id, dan kita yang insya Allah senantiasa istiqomah di dalam menegakkan risalah dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Teriring doa mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan naungan dan syafaatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Orang yang aku cintai karena dia senantiasa bersalawat kepadaku, maka kelak akan bersamaku di surga. Hadirin dan juga pendengar di rumah yang insya Allah dirahmati Allah, kita pantas bersyukur karena kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan 1442 Hijriah yang kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Kita bersyukur tetapi kita juga sangat bersedih. Karena apa? Karena kita akan ditinggalkan oleh Ramadan tahun ini. Namun demikian, Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ketika dia dengan konsisten istiqomah dari awal sampai akhir, maka kita insya Allah akan mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka pada 10 hari yang terakhir ini, di saat kita dan juga mungkin kondisi fisik kita sudah mulai menurun, tetapi marilah kita bersemangat sebagaimana Rasulullah memberikan himbauan kepada sahabatnya. Di akhir Ramadan beliau untuk senantiasa bersemangat dengan menyingsingkan lengan, mengencangkan ikat pinggang. Beliau sudah jarang ke rumah tetapi beliau beriktikaf di masjid dalam rangka untuk menyongsong datangnya malam kemuliaan. Oleh karena itu hadirin dan juga para pendengar di rumah, apa arti dari malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu? Kemudian yang kedua, bila manakah terjadinya malam kemuliaan itu? Kemudian yang ketiga, doa apa yang pantas kita baca ketika kita mendapatkan malam kemuliaan? Maka melalui pengajian saat ini, kita kaji arti dan makna malam kemuliaan. Malam kemuliaan sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qadar. Sebagaimana saya sampaikan di mukadimah di awal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah aku turunkan, yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Nah, ini adalah salah satu petunjuk bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, dan sebagian mufasir adalah menurunkannya pada malam kemuliaan. Tetapi yang paling banyak sumber para mufasir adalah pada malam tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, kalau pada malam tanggal 17 Ramadan
berarti belum masuk di akhir Ramadan atau belum masuk di 10 hari yang terakhir. Dari mana kita bisa mengkaji sumber malam tanggal 17 Ramadan? Yaitu dalam Quran surah Al-Anfal ayat 41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dalam Quran surah Al-Anfal 41 Allah berfirman, wa ma anzalna ala abdina, dan aku telah turunkan kepada hambaku ala abdina, yakni Al-Quranul Karim, yaumal furqan, pada hari yang furqan. Furqan itu apa? Furqan artinya pembeda. Pembeda bahwa yang benar jelas benar, yang salah akan tetap nampak salah meskipun ditutup-tutupi. Yang batil jelas akan nampak batil. Yang halal jelas akan halal. Yang haram juga akan nampak haram. Demikian juga sesuatu yang subhat, yang samar. Yaitu yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan. Pada saat perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 6 Agustus 610 Miladiah. Nanti saudara-saudara bisa membaca dalam Al-Anfal ayat 41. Di situ jelas-jelas Al-Furqan, pembeda, kemenangan ada pada pihak kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kekalahan yaitu pada kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat perang Badar. Ketika itu 313 umat muslim berhadapan dengan 1000 orang kaum kafir, tetapi karena Al-Furqan jelas kebenaran ada pada pihak kaum muslimin, maka Allah memberikan anugerah menang pada perang Badar tersebut. Ini adalah sebagai redaksi sumber bahwa Al-Quran diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan. Kemudian sumber yang kedua, mufasir yang kedua, yaitu pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana saya sampaikan bahwa dalam Quran surah Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya telah aku turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah itu yang dinamakan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar? Jawabannya apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah keistimewaan ibadah yang dianugerahkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW yang rata-rata umurnya pendek. Karena ketika itu Rasulullah melihat bahwa umat-umat terdahulu punya umur ada yang 1000 tahun, 900 tahun. Tetapi umat Rasulullah hanya 63, 65, 70 dan sebagainya. Maka Allah memberikan anugerah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di mana barang siapa yang beribadah pada malam kemuliaan itu dilipat gandakan pahalanya sama setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun ada 83 tahun 4 bulan. 1000 dibagi 12 nanti akan menghasilkan bilangan tahun 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Jadi marilah di 10 hari yang terakhir ini, di saat banyak jamaah kita yang mungkin sudah mulai melemah dalam beribadah qiyamul lail, tetapi marilah sebagaimana Rasulullah memberikan motivasi dan juga menyeru kepada sahabat-sahabatnya, umatnya untuk
menegakkan qiyamul lail pada 10 hari yang terakhir. Sebagaimana beliau bersabda, tahirru lailatul qadri fil witri. Jagalah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu fil witri, pada bilangan yang witir, artinya bilangan ganjil. 21, 23, 25, 27, dan 29. Jangan sampai kita meninggalkan qiyamul lail kita pada malam-malam ganjil. Insya Allah nanti malam kita masuk di malam 23. Tetapi kita bukan berarti hanya menegakkan hanya pada malam-malam ganjil, tetapi karena kita istiqomah dalam ibadah, kita jaga dari awal sampai akhirnya. Yaitu malam ganjil jangan sampai kita tinggalkan. Di saat ketika di akhir-akhir Ramadan, banyak jamaah kita yang mungkin persiapan lebaran, sibuk memilih di swalayan, di toko-toko pakaian, tetapi kita jangan sampai meninggalkan pada malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan ini. Jadi arti malam kemuliaan adalah malam di mana Allah menganugerahkan nilai pahala ibadah lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Itu sama dengan ibadah semuanya, tanpa terkurangi aktivitas kita yang lain. Semua bernilai ibadah. Kemudian hadirin, pada malam kemuliaan itu adakah tanda-tandanya? Bahwa pada saat datangnya malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, biasanya langit itu nampak redup, udara terasa nyaman, bahkan hati kita terasa ayam-ayam tentrem nyaman, ibadah terasa nikmat. Itulah insya Allah kita mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Karena ketika mendapatkan malam kemuliaan itu, nilai ibadah kita sama dengan orang berumur 83 tahun 4 bulan. Kemudian bacaan apa yang pantas kita baca pada saat kita menemui malam kemuliaan? Maka suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan doa apakah yang akan aku baca tatkala aku menemui malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar?" Maka baginda Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Apa artinya kira-kira? Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya innaka afuwun, engkau adalah pemaaf. Engkau Allah adalah pemaaf. Tuhibbul afa. Tuhibbul afa, engkau Allah adalah cinta kepada kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Inilah suatu rezeki yang paling tinggi, bukan dalam bentuk harta, tahta, duniawi, tetapi ampunan oleh Allah. Ampunan dari Allah itulah suatu rezeki yang paling tinggi yang kita raih melalui malam kemuliaan. Kemudian anak-anakku sekalian, pada malam kemuliaan ini, malam Lailatul Qadar, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Tahiru Lailatul Qadri fil witri." Jagalah malam kemuliaan itu pada malam yang ganjil, minal asri, pada 10 hari, wa akhiri Ramadan, pada 10 akhir di bulan Ramadan. Karena kita belum tahu, mungkin yang muda terkadang juga belum tentu bisa memperkirakan apakah tahun depan kita akan masih menemui bulan Ramadan, kita belum tahu.
Karena yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang terjadi dan itu tidak bisa kita prediksi. Bukan berarti yang sudah tua itu akan dipanggil duluan, kemudian yang muda belakangan, bukan seperti itu. Karena yang namanya kematian itu tidak sama dengan anak yang sudah berani sunat. Kalau anak yang sudah berani sunat itu yang berani didahulukan, yang takut dibelakangkan. Tidak seperti itulah anak-anak sekalian. Maka kita harus beristiqomah di dalam ibadah mulai dari awal datang bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, semuanya harus kita penuhi sesuai dengan syarat rukun dalam ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah mahdhah yang bersifat siriyah. Apa artinya siriyah? Sir itu tidak tampak. Yang tahu hanyalah Allah dan kita sendiri. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya kullu amali ibni adam, setiap amal ibadah anak keturunan Adam itu adalah berpulang kepada dia yang melakukannya. Ilas siam, kecuali ibadah siam, puasa. Fa innahu li, Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Untukku, kata Allah. Wa ana, dan aku sendiri, kata Allah, ajzibi, yang akan memberikan pahalanya. Dan kita tahu bahwa setiap amal ibadah itu nilai pahalanya adalah 10, 700, bahkan tidak terhingga. Kullu hasanatin bi'asratin amsaliha ila sab'imi'ati. Setiap perbuatan amal ibadah itu bernilai pahala 10. Anda berbuat kebajikan 1 akan mendapatkan pahala 10. Illa sab'imi'ati, bahkan sampai 700 ya. 10, 100, bahkan dilipatkan sampai 700 kali. Sebagaimana dalam malam kemuliaan ini Allah melipat gandakan sampai setara dengan 83 tahun. Kalau anak-anakku sekalian membaca salah satu huruf dalam Al-Quran, mungkin kita tahu ada ayat Nun, itu satu huruf, sama dengan pahala 83 tahun. Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? 19 huruf. Silahkan dibuka dalam Al-Quran Anda. Ada 19 huruf dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca pada Al-Fatihah sampai waladhdallin, itu ada 174 huruf. Nah, kalau itu bacaan itu kita baca pada saat malam kemuliaan 174 kali 83 tahun, 4 bulan, subhanallah. Betapa besar nilai pahala yang bisa kita raih. Maka anak-anak sekalian, dalam 10 hari yang terakhir di saat fisik kita sudah mulai melemah, kita jaga stamina kita. Kita manage hati kita untuk istiqomah di dalam beribadah pada 10 hari yang terakhir, yakni pada malam-malam ganjil terutama. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah tarawih kita, qiyamul lail kita, mungkin tadarus kita. Dan ibadah puasa itu adalah ibadah yang bersifat siriyah, artinya tidak tampak, hanya Allah dan kita sendiri. Maka dari itu karena itu ibadah yang siriyah tidak bisa dibuat pamer-pameran. Tidak bisa kita tunjukkan di hadapan
orang lain. Karena yang tahu hanya Allah dan kita. Berbeda dengan rukun Islam yang lain. Sholat, zakat, ibadah haji. Itu bisa disaksikan oleh banyak orang. Kita sholat mungkin bisa disaksikan oleh banyak jamaah. Mungkin ketika kita berjamaah sholat, diketahui, oh fulan bacaannya bagus, sholatnya rajin. Demikian juga ketika kita membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah di akhir Ramadan nanti, bisa akan diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah bahwa malam kemuliaan itu yang merupakan malam Lailatul Qadar, yaitu akan qadar artinya ketentuan, ketetapan. Ketetapan bahwa malaikat itu akan datang pada malam itu membawa kesejahteraan, membawa keselamatan sampai terbit fajar. Itulah yang kita tunggu dan kita harapkan agar kita bisa ketemu dengan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan begitu jelasnya, pengajian disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memahami makna di balik peristiwa tersebut. Kepada Bapak Sarjuni, kami haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mudah-mudahan acara pengajian ini membawa kebaikan, dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.